Ayyul masjidi bunya awwalan, masjid mana ya Rasulullah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim? Itu Ka'bah, Masjidil Haram. Lalu apa? Masjidil Aqsa, kata Nabi SAW, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim setelah itu. Jarak pembangunan antara keduanya berapa tahun? Ditanya sama sahabat. Kata Nabi SAW 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, menyelesaikan bangunan itu bersama putranya Ismail alaihissalam, beliau kembali kemana? Ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Lalu beliau mengasaskan bangunan Masjidil Aqsa. Itulah yang kemudian menjadi pusat dakwahnya para nabi dan rasul dari anak cucu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak, Yakub, Yusuf, sampai Zakaria, Yahya, keluarga Imran, ibunda Maryam itu berkhidmat di Baitul Maqdis. Semuanya mereka itu punya mihrab khusus. Ada di dalam, di bawah Masjidil Aqsa itu ada mihrabnya Maryam, mihrabnya ini dan sebagainya. Nah, itulah benteng tauhidnya. Jadi yang di Jazirah Arab keturunan Ismail itu ya, ada benteng tauhidnya Ka'bah yaitu Masjidil Haram, dan benteng tauhid yang ada di Palestina yang ini disebut dengan Masjidil Aqsa. Inilah yang dibangun, yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu disyariatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk apa? Beliau diperjalankan dari malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dua masjid ini diikat dalam satu kesatuan. Jadi umat Islam ini tidak boleh menelantarkan Masjidil Aqsa karena dia apa? Satu kesatuan dengan Masjidil Haram. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disatukan oleh Allah. Itu yang kemudian diwariskan, dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan simbol terbesar yang menyatukan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah apa yang disebut dengan kiblat. Kalau kiblatnya, salatnya nabi-nabi Bani Israel itu adalah Masjidil Aqsa, maka kiblatnya kaum muslimin juga selama 13 tahun di Mekah, sholatnya, doanya, berdoanya itu menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Sampai Nabi setelah hijrah itu 16 bulan itu sholatnya menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Baru setelah itu Nabi diperintahkan untuk apa? Mengalihkan kiblat, mengubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka dua pusaka ini itu harus dijaga dan dirawat oleh umat Islam. Kalau dua pusaka ini salah satunya hilang, lepas dari tangan kita, maka itu tanda bahwa kejayaan dan keterpilihan umat Islam ini hilang, lepas. Jadi kalau Anda ingin tahu umat Islam ini sedang baik atau enggak baik, itu lihat apakah salah satu dari dua masjid ini ada di dalam genggaman umat Islam atau lepas dari tangan umat Islam. Maka itu kita bermohon kepada Allah di akhir zaman ini, jangan sampai kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik itu menyaksikan kehancuran Islam. Sebaliknya, kita berharap kepada Allah bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini ingin melihat kebaikan, kejayaan dan kebangkitan umat Islam sebagaimana yang dinubuatkan Allah dalam Al-Quran. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Jika datang janji kebinasaan yang kedua terakhir kepada Bani Israel, maka hamba-hamba kami yang kuat, hamba-hamba yang kami pilih, mereka akan memasuki Masjidil Aqsa itu sebagaimana dahulu mereka memasukinya pertama kali, dan mereka akan mengalahkan, menghancurkan kesombongan Yahudi sehancur-hancurnya.